Berarti semester ini sama saya mata kuliah apa aja ya? Programa linear sama ekonomi teknik ya? Ekotek, Ya, Bu. ekonomi teknik semester. Oke lah, Ada ya tiga, Bu. kita apa aja? Ada 3, Bu, kalau nggak salah, Bu. 3 ya. Satu lagi sistem lingkungan industri. Semester 4 ya. Oke, banyak mata kuliah jadi masih linglung nih awal perkuliahan ya. Mohon maklum nanti teman-teman juga ingatkan lagi dosennya kalau misalkan ada jadwal kalian hari ini ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat dan semangat selalu ya teman-teman semuanya. Jangan bosan dengan tiap harinya dengan perkuliahannya ya. Apalagi ini mata kuliah baru nih, semester baru, harus semangat baru. Apalagi ya, apalagi yang baru. Strategi baru berarti ya, strategi baru kan kemarin sudah bisa mengevaluasi. Nah, untuk semester ini berarti harus bisa menyusun strategi baru ya. Strategi baru apa sih yang kemarin tidak boleh dilakukan kembali di semester ini, atau apa aja yang perlu saya tingkatkan, atau apa aja yang perlu saya pertahankan ya. Jadi ada evaluasinya lah untuk masing-masing. Semester 4 udah mulai mengenal karakter dosen masing-masing ya. Masing-masing dosen kan punya karakternya gitu. Jadi teman-teman juga harus bisa menyesuaikan, menempatkan diri teman-teman sesuai dengan kepribadian orang-orang yang masing-masing berbeda. Nah, di mata kuliah hari ini tentang program linear dan analisa sensitivitas ya, dulunya mata kuliah ini namanya riset operasional atau operation research ya, biasanya OR. Pernah dengar nggak OR atau RO gitu? Penelitian operasional. Nah, jadi OR di industri itu ada 2 ya. Dulu sih namanya OR1 dan OR2. Karena di kurikulum baru tidak boleh menggunakan istilah 1 dan 2 lagi, makanya kita berubah namanya menjadi program linear dan analisa sensitivitas, karena lebih membahas ke program linearnya di OR1 ini. Nanti OR2-nya ke program dinamis gitu ya. Jadi ini ada konsep dasar operation research di minggu pertama ya. Harus tahu dulu dasarnya kenapa sih kalian harus belajar atau mengetahui OR ini. Oke, sebelum dimulai seperti biasa, siapkan mental teman-teman, siapkan untuk menerima informasi baru, sekecil apapun informasi yang akan kita sharing ya, saling sharing ya, bisa dari teman-teman, bisa dari saya, itu silahkan teman-teman mau menerima dulu. Karena kalau misalkan dari awal sudah menolak, kayaknya mata kuliah ini susah, nanti itu bakal susah juga masuknya ya. Jadi anggaplah gampang, tapi tidak menyepelekan ya. Jadi insya Allah akan lebih mudah menyerapnya. Nah, pesan saya di tiap minggunya kan ganti materi ya, ganti materi. Jadi tiap minggu itu teman-teman harus puasain betul-betul, harus paham materi tiap minggunya. Karena kalau materi 1 belum paham, lanjut ke materi 2, itu nantinya akan menumpuk, akan ketinggalan. Teman-teman tidak akan paham apa sih alur dari mata kuliah ini. Ya, jadi tiap minggu kalau ada yang nggak paham ya diulang-ulang dulu sebelum ke minggu kedua. Ya, sebelum dimulai minta tolong untuk pimpin doa. Siapa biasanya pimpin doa? Ya, baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, maka baiknya kita berdoa untuk kelancaran. Berdoa dimulai. Selesai, Bu. Terima kasih ya Kang Dadan. Semoga perkuliahan kita hari ini dimudahkan ya, dimudahkan dalam cara saya penyampaiannya, teman-teman juga mudah dalam memahami. Angkatan 2022 tuh ada satu ya namanya Resa ya, ada nggak? Pernah bareng nggak kuliah? Iya, Bu. Iya, Bu, Ada. ada, Bu. Nah, harusnya semester ini aktif lagi nih. Nanti tolong dirangkul ya.
tolong diinfokan terus soalnya sudah saya arahkan mengambil mata kuliah ABCDE-nya gitu. Nanti ya teman-teman juga satu angkatan ini harus kompak ya. Harus kompak, harus saling mengingatkan. Nanti tolong diingatkan lagi. Ada beberapa sih yang tidak aktif terus aktif lagi ya. Oke, hari ini ya jadwalnya tiap hari Senin ya jam 19 sampai 20.40 nanti. Lebih enak jam 5 apa jam sekarang sih? Kalau untuk mahasiswa karyawan nih dimulainya. Mau nanya dulu Jam dong. sekarang, Bu. Jam Jam sekarang, Bu. sekarang lebih salse ya. Salat maghrib udah gitu. Salat isya nanti setelah kuliah itu ya. Ya, Bu. Ya, ada yang jam 19, ada yang jam 17 nanti ya. Nah, masing-masing. Biasanya kalau dosen yang perempuan pengennya yang jam 17. Sebenarnya beres itu udah langsung ya, tinggal mengerjakan apa-apa lagi. Ya, lanjut ini adalah ya kita 3 SKS ya, jadi 2 SKS teori tatap muka maupun secara daring maupun luring nanti ya, 2 SKS 2 kali 50 menit jadi 100 menit ya. Terus ada 1 SKS praktikum, artinya pembelajaran seperti ini di praktikum 1 kali 100 menit. 1 kali 100 menit. Nanti praktikumnya menggunakan software sih, pakai software. Kita sebelumnya pakai hitungan manual dulu, terus nanti akan pakai software ya. Oke, untuk bobot nilai kehadiran 10%, tugas 20, praktikum 20, UTS UAS masing-masing 25. Nah, ini nanti teman-teman bisa lihat, bisa bandingkan kira-kira bobot ini pantas gak sih dengan apa yang akan kalian kerjakan selama 1 semester ini di mata kuliah ini. Ya, kita lihatnya di RPS. Kita lihat RPS-nya dulu. Oke, di Litera sudah bisa akses RPS ya? Ya, ada, Bu. Ada materi dan RPS. Nah, RPS itu rencana pembelajaran semester. Jadi apapun yang akan kita lakukan, kegiatan perkuliahan itu harus ada di RPS. Jadi ini sebagai acuan teman-teman ya. Misalkan minggu sekarang tuh pembelajarannya apa saja sih, minggu kedua apa saja itu bisa dilihat di sini. Ya, untuk capaian pembelajarannya ada 4 menurut CPL Prodi ya, ini capaian pembelajarannya, lalu capaian pembelajaran mata kuliahnya juga ada 4 ya, mulai dari bisa memahami pemanfaatan riset operasional untuk membantu pemecahan masalah ya, terus sampai ke nantinya kalian bisa memahami konsep dasar kajian-kajian dalam teori pengambilan keputusan ya. Ini capaian-capaian yang harapannya tercapai di mata kuliah ini. Lalu untuk sub CPMK-nya nih, sub CPMK-nya ini diturunkan di tiap-tiap minggu pertemuan. Jadi minggu pertama kalian harus apa? Harus bisa apa? Nah, itu di sub CPMK ya di sini. Seperti yang sub CPMK 1 bisa dilihat di misalkan di sini ya, di sini minggu ke-1 nih, sub CPMK ini adalah sub CPMK. Nanti dilihat ya sub CPMK-nya. Nah, kalian berarti harus bisa mengetahui definisi serta sejarah perkembangan riset operasi. Istilahnya banyak ya, bisa riset operasi, riset operasional, operasional riset, ya, penelitian operasional, ya tapi sebenarnya itu aja sih antara Indonesia dan Inggris itu. Terus tahu juga model-model analisisnya, tahu metodologi dari OR-nya ya. Jadi di sini bisa dilihat di sini. Ini yang akan kalian pelajari. Nah, jadi minggu kedua sebelum perkuliahan juga bisa kalian cari lagi apa sih yang akan kita pelajari di minggu kedua. Nah, ini bisa kalian kepo-kepoin dulu gitu materinya. Kepo-kepoan. Oke, penilaiannya ketepatan mendefinisikan dan menjabarkan konsep riset operasional ya. Ini berarti ada pretest dan posttest. Saya contohkan membaca RPS-nya dari pertemuan 1 aja dulu ya. Nanti minggu selanjutnya bisa dipelajari lagi. Oke, nah ini ada 8 sub materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ya. Mulai dari pengantar dan model-model riset operasionalnya, sampai ke ada teori permainan, game teori, sama teori antrian nanti. Oke. Terus apa lagi yang perlu disampaikan dari RPS? Komponennya.
komponen penilaian tadi pembobotan ini masih draft sih. Nanti misalkan teman-teman ada usul mengubah komponen ini, mangga silahkan ya. Terus kriteria evaluasinya nilai ya, nilai ABCD ini adalah rentang range nilainya. Lalu ini untuk rubrik holistik di penilaian tugas ringkasan. Kalau nanti ada tugas ringkasan, terus kalau ada nilai tugas review jurnal misalnya, kalau nilainya sangat baik itu harus yang seperti apa, ada di sini deskripsinya ya. Lalu ini untuk yang tugas berkelompok. And then, nah untuk rencana tugasnya, karena ini mata kuliah baru belum sempat saya rancang juga bagaimana sih penugasannya. Jadi nanti on the track aja lah ya untuk tugas-tugasnya. Cuma untuk bobotnya, tadi saya tawarkan dulu seperti ini sih untuk bobotnya. Ada yang ingin diskusi tentang bobot penilaian? Enggak, sebelum kita sepakati, karena kalau kita sudah sepakati berarti teman-teman sudah setuju ya. Ini dan tidak bisa tawar-menawar lagi. So far nilai paling jeblok di mana? Kebanyakan jeblok di apa nilai? Itu sih. Yang ergonomi, Bu. Ergonomi, jeblok di nilai apanya? Ya bahasa nih, Bu. UTS UAS kah atau apa? Praktikum? Yang UAS, Bu. Kan nggak ada praktikum, Bu. Oh, ergonomi nggak ada. Ada. Ada cuma dikasih sama tugas, Bu. Diganti tugas ya, tugas-tugas. Oke, nah dengan bobot ini misalkan kalau kalian kan kemarin jebloknya di UAS nih. Lumayan bobotnya kalau 30% kan itu ngaruh banget ke nilai akhir gitu maksudnya. Strateginya di situ sih untuk mengira-ngira. Makanya tadi saya nanya kebanyakan jeblok di nilai apa? Praktikum kah, tugas kah, UTS kah? Kebanyakan di UTS sama UAS sih, Bu. UTS UAS ya. UTS UAS padahal cuma 1 kali pertemuan tapi ya itulah bahan evaluasi ya. Bahan evaluasi jadi bobotnya memang lebih besar dibanding yang lain. Kalau tugas kan kalian masih bisa ambil referensi dari yang lain loh, ambil referensi dan dikerjakannya ya bisa sambil buka referensi gitu. Tapi kalau UTS UAS kan kita menilai kemampuan teman-teman dalam memahami materi itu. Jadi dengan bobot ini ada yang ingin diubah atau sudah oke? Setuju, Bu. Bagus, Bu. Setuju? Cukup ya. Itulah ya, nanti kalau misalkan ya UTS-nya 25, UAS 25, ya beda dikit lah sama tugas sama praktikum. Berarti kalian harus bagus nih maksimal di tugas dan praktikumnya. Gitu ya. Insya Allah bisa kok. Kalau tiap minggunya teman-teman memahami materinya ya. Jadi jangan ditumpuk sampai akhir, sampai kalian tidak paham apa sih isi dari mata kuliah. Oke, untuk kontrak pembelajaran seperti biasa ya, ini peraturan yang selalu saya terapkan di tiap perkuliahan saya. Jadi untuk jangan menggunakan kaos, jangan menggunakan sendal kalau nanti offline ya. Dan sekarang juga kalau bisa mulai dari besok berarti nanti no t-shirt, sendal ya masing-masing lah karena kita tidak lihat. Terus kehadiran, nah maksimal 3 kali bisa tidak hadir, bisa misal kalian, saya lupa tidak isi presensi, ya udah nggak apa-apa itu jatah kalian 1 absen gitu ya. Nah, jadi sekarang sebelum mulai kan bisa mulai akses perkuliahan 30 menit sebelum ya. 30 menit sebelum dan 30 menit sesudah. Nah, itu jangan sampai terlewat ya, jangan sampai terlewat. Kalau terlewat ya sudah. Ya dianggap 1 jatah cuti juga bukan cuti. 1 jatah absennya itu kalian pakai gitu. Oke, semua pengumpulan di Litera ya. Jangan lupa mengisi konfirmasi kehadiran dosen juga di Litera. Oke. Oke, ini materi-materi tadi sampai UTS sampai materi metode transportasi ya. Untuk UAS mulai dari CPM sampai ke teori antrian.
Nah, untuk referensinya, saya menggunakan utamanya pakai buku hasil karya Pak Ahmad Dimyati dengan Ibu Cucu Terliah ya. Beliau adalah pasangan suami istri nih. Pak Dimyati itu alhamdulillah pernah jadi dosen tetap di Prodi Teknik Industri, kebetulan baru kemarin pensiun ya, pensiun. Jadi beliau adalah pakarnya di bidang riset operasional. Jadi ada beberapa angkatan sebelum kalian tuh pernah dibimbing oleh Pak Ahmad Dimyati itu. Jadi beliau menghasilkan beberapa karya banyak ya. Salah satunya buku yang ini yang pink dan juga yang Operation Richard melalui soal jawab yang ini. Ini adalah salah dua karya beliau. Ya, jadi kalau ingin beli bukunya mangga, mudah kok dipahami yang OR ini ya. OR ini silahkan. Atau pakai yang dari Pak Siswanto ya, dari Erlangga penerbitnya yang ini. Atau mau pakai yang bahasa Inggris juga boleh, silahkan. Tapi minimal kalian harus punya satu buku lah untuk mata kuliah ini karena memang perlu banyak latihan, perlu banyak studi kasus di OR ini. Ya, untuk deskripsi mata kuliahnya namanya juga riset ya operasional. Jadi menggunakan teknik-teknik, ada juga algoritma matematik ya, tergantung pada kreativitas juga nih. Walaupun kita sudah tahu tekniknya, algoritmanya, tapi tergantung kepada masing-masing personal juga. Kreativitas seseorang sebagai penganalisisnya. Jadi daya analisis kita tuh diasah di OR ya. Daya analisisnya Kang Dadan, misalkan dengan Kang Rama itu kan berbeda. Nah, itu yang disebutnya dengan bergantung pada kreativitas seseorangnya, the art of balancing-nya ya. Yang dibahas apa aja? Dibahas itu teknik-teknik riset operasinya khususnya dari program linier ya, linear programming nih. Terus ada metode simplex, analisis jaringan, teori antrian, sampai ke kasus-kasus yang lain, misalkan tadi teori transportasi ya. Untuk apa? Untuk dasar dalam pengambilan keputusan. Untuk capaian pembelajaran tadi tujuannya pertemuan sekarang nih, kalian harus mampu mengetahui definisi serta sejarah perkembangan riset operasi, model-modelnya, metodologinya juga, metodologi riset operasi. Kalau ini ke capaian CPL prodinya ya, pemahaman TO untuk membentuk pemecahan sebagai berbagai masalah di bidang industri. Sikap P9 dan P1. Ya, submaterinya tadi kita sudah bahas RPS ya, terus nanti akan bahas sejarah dan pengertiannya, model-modelnya, metodologi dan teknik-teknik apa saja yang digunakan di OR. Untuk gampangnya nanti saya menyebutnya OR aja ya. Oke, teman-teman kita main sebentar ya, kita main sebentar, kita coba kuis sebentar. Di sini teman-teman buka Mentimeter. Silahkan dicoba buka Mentimeter ya. Mentimeter.com biasanya. Atau kalau di materi sih bisa langsung klik yang ininya aja nih. Klik yang ini kalau bisa di materi. Tapi kalau sambil buka coba klik Mentimeternya. Ada yang udah buka? Sambil buka dulu Mentimeternya ya. Mentimeter, dulu sebentar. Langsung diisi aja ini. Sebentar, kita coba cek dulu. Mana ya? Kok lama? Oke, yang ini ya. Request OR. Sudah masuk semua belum?
Belum, Bu. Tadi yang belum kendala di kode ya. Kayak muncul enggak? Sudah muncul ya? Ya, kodenya 67960559. 67960559. Yang sudah masuk siapa aja? Di sini nggak bisa Saya lihat. sudah, Bu. Bu. Udah, Bu. Saya juga, Bu. Lagi coba-coba. Kemarin tadi siang pakai quizzes, sekarang pakai Mentimeter. Udah masuk? Coba yang udah bisa masuk bisa langsung dijawab ya. Kata apa sih yang terlintas jika kalian mendengar riset, riset ataupun penelitian? Kata riset atau penelitian, apa yang kalian ingat dari kata-kata ini? Langsung Very submit correct. aja, Bu. Langsung submit aja. Kalian bisa mengisi 3 kali kok. 3 kali dari masing-masing soal. Ada pengamatan, mengamati suatu objek, mengamati suatu kegiatan. Kita tidak tahu ini jawaban siapa, jadi jangan jangan malu ya. Ada 2 orang yang menjawab nih. Ada peningkatan, analisis. Baru 2 orang yang jawab, yang lainnya bisa langsung submit. Ini tidak ada benar dan salah ya, dan tidak tahu juga siapa yang mengisi nih. Jadi PDW, PD aja. Pengembangan, pengembangan, peningkatan, analisis, pengembangan. Apalagi? Penyelidikan sistematis. Oke, bisa. Ini kalau banyak jawaban, kita bisa membentuk suatu pohon nih, kata-kata ya. Tiga orang yang menjawab, yang lainnya mana lagi? Pengolahan, mengkaji suatu data. Tujuan, terus apa lagi nih? Mengamati suatu kegiatan. 5 orang, 5 apa 6 ini? Nggak kelihatan. Oke, kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Ya, apa saja yang Anda ketahui tentang riset operasional? Kalau tadi kan risetnya aja nih, atau penelitiannya aja. Nah, kalau riset operasional itu apa?
Kegiatan meneliti, mengamati, dan mengembangkan suatu kegiatan yang berhubungan dengan suatu operasional kegiatan. Meneliti, mengamati, mengembangkan. Cara-cara penelitian. Cara-cara penelitian. Cara penelitian. Suatu metode untuk mencapai apa nih? Hasil dengan sistematis. Bisa. Berarti kalian masih baru banget ya tentang OR ini ya? Belum pernah belajar ya? Belum, Bu. Belum ya. Kegiatan menganalisis untuk meningkatkan atau memperbaiki sistem operasional suatu perusahaan. Bisa. Berisik banget ya WA ya. Saya close dulu deh. Teknik pemecahan masalah menggunakan algoritma matematik agar dapat mengambil keputusan. Ini bagus nih. Searching dulu nggak nih? Terus suatu kegiatan di mana kita melakukan pendekatan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dengan menggunakan pengetahuan ilmiah. Bisa. Apa lagi nih? Metode metode untuk merumuskan suatu permasalahan agar tidak bisa kelihatan. Agar mendapatkan solusi optimal ya. Bagus, sudah 7 orang respon. Ini 6 orang merespon. Yang pertama, oke, kita bisa cukupkan untuk pretestnya ya. Untuk pretestnya, sorry. Ya, udah muncul lagi slide-nya. Muncul lagi. Slide saya sudah muncul. Udah ya. Ya, coba-coba metode baru lah biar tidak kertas lagi ya. Jadi untuk pretest memang cukup bagus ya pakai yang Mentimeter ini. Sudah pernah ada yang pakai Mentimeter? Dosen yang lainnya? Atau kalian baru pertama pakai metode ini? Pertama, Bu. Baru, Bu. Baru ya, seru nggak? Seru nggak? Lumayan ya. Lumayan juga. Pasti awalnya apa sih Mentimeter, harus ngapain dulu nih, bingung nggak? Bingung ya. Tapi nanti pakai kode ini aja sih, biar lebih seru aja nanti kuisnya. Ya, ini pretestnya. Diingat-ingat berarti kalau ada pretest berarti nanti akan ada post testnya. Ya, itu jadi membandingkan pengetahuan teman-teman di awal sebelum belajar dan juga setelah pembelajaran. Oke, kita lanjut ke materi. Sudah siap ya? Move on dari main-mainnya. Nah, perkembangan atau sejarah riset operasional. Nah, dulunya itu dipakai oleh militer ya. Tim militer bersama dengan para ilmuwan saat operasi militer selama Perang Dunia Kedua. Nah, mulai berkembangnya sejak tahun 1945 ya. Karena mereka punya tujuan ingin mengefektifkan penggunaan sumber-sumber kemiliterannya yang terbatas. Jadi karena ada keterbatasan itu, mereka menggunakan kreativitasnya untuk pemecahan masalahnya tersebut. Nah, jadi pakai teorinya, metodenya, metode riset operasional. Oke, ternyata setelah selesai militernya ya, Perang Dunia Keduanya, banyak juga loh metode ini tuh banyak juga dicari atau dibutuhkan oleh umum ya. Jadi ada potensi komersialnya. Nah, sehingga menyebar penggunaan riset operasional ini di Amerika ke Amerika, selanjutnya namanya dikenal dengan riset operasi atau operation research. Jadi awal mulanya dari ada keterbatasan di Perang Dunia Kedua di dunia militer ini. Lalu kalau saat ini OR itu digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi banyaknya misalkan ada manajer ini ya, manajer dalam perusahaan ingin mencapai tujuan yang dia inginkan, misalkan memaksimalkan profit kah atau
meminimalkan biaya seperti itu ya. Jadi ada tujuannya yang ingin dicapai di perusahaan dalam situasi lingkungan yang serba terbatas. Jadi ada keterbatasan-keterbatasannya beda mungkin ya, pasti beda dengan ketika kita perang. Keterbatasan atau di perusahaan kan pasti beda ya masing-masing. Nah, jadi kalau di perusahaan misalkan keterbatasannya terbatasnya sumber dayanya seperti tenaga kerja, waktu ya, keterbatasan waktu, keterbatasan bahan baku, misalkan uang dan lain sebagainya. Nah, ini banyak diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah manajemen untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kuncinya dua, produktif dan efisien. Produktivitas dan efisiensi. Oke. Jadi OR ini tadi ya dipandang jadi dua sesi kali ya, dua sudut pandang sebagai ilmu dan sebagai seni. Kalau sebagai ilmunya ya karena OR ini menggunakan teknik-teknik juga algoritma matematik ya untuk memecahkan masalahnya. Tapi sebagai seninya, teknik ini pun yang sebagai ilmu tergantung pada kreativitas kemampuan seseorang dalam menganalisis. Tadi kan ada keterbatasan-keterbatasan. Nah, untuk menganalisis apa saja sih keterbatasan yang ada di perusahaan itu kan tiap orang pasti berbeda ya. Nah, itulah yang sebagai peran OR sebagai seninya di sini. Jadi tergantung kreativitas dan kemampuan seseorang sebagai analis. Daya analisis kalian yang diuji di sini di masing-masing orang. Walaupun kita tahu pakai rumus matematis misalnya, tapi kalau cara pemecahan masalahnya berbeda atau analisis berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Ya, kalau Zoom ini mati, masuk lagi ya ke link yang sama. Oke, untuk definisinya ada beberapa definisi nih ya. Jadi ada menentukan pilihan secara ilmiah, bagaimana merancang, menjalankan sistem, ya manusia mesin, nah secara terbaik biasanya membutuhkan alokasi sumber daya yang langka. Nah, jadi ada keterbatasan-keterbatasannya. Terus ada juga yang